Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Laporan dari Koran Tempo, Fadil Imron bertemu dengan Kapolda Jatim dan Kapolda Sumut untuk menyokong cerita Verdi Sambo. Video Irjen Verdi Sambo dan Fadil Imron beberapa hari setelah kasus penembakan Brigadir Joshua Huta Barat terungkap viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran dari majalah Tempo, Verdi Sambo menghubungi Fadil Imron 1 atau sampai 2 jam setelah kematian Brigadir J. Dua petinggi Polri yang mengetahui informasi tersebut mengatakan, Verdi mengabarkan kepada Fadil Imron bahwa Joshua dan Bayangkara II Richard Eliezer Budiang Lumia alias Baradae, ajudannya yang lain terlibat baku tembak dan Joshua tewas di tempat. Verdi juga menceritakan Joshua telah melecehkan istrinya, Putri Chandrawati. Menurut dua petinggi polisi itu, Fadil percaya terhadap informasi tersebut. Itulah kenapa ia menemui Verdi lalu memeluk dan menghiburnya pada Rabu 13 Juli. Lalu, saya memberikan support kepada adik saya Sambo agar tegar menghadapi cobaan ini, kata Fadil saat itu. Fadil juga meneruskan informasi Verdi Sambo itu kepada Kapolda Jatim, Irjen Niko Afinta dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. Mereka bertemu di kantor Polda Metro Jaya beberapa hari kemudian. Seorang penyidik mengatakan pertemuan itu atas inisiatif pensiunan pimpinan Polri. Mereka adalah penasihat di Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Verdi Sambo menjadi kepala Satgasus Merah Putih sejak pertengahan tahun 2020. Mereka kerap bekerja sama menjalankan operasi khususnya pengungkapan kasus-kasus narkotika. Berbagi tugas, Fadil, Niko, dan Panca berbagi tugas menyebarkan informasi tembak-menembak dan pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua itu ke banyak orang. Sedangkan Niko dan Panca bertugas melobi para pejabat utama Polri, seperti Komisaris Jenderal Agung Budi Mariodo dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Agung tidak membantah jika disebut telah mendengar pertemuan 3 kepala Polda itu untuk menyokong cerita Verdi Sambo. Peristiwa itu juga turut kami dalami, kata Agung seperti dikutip dari majalah Tempo. Fadil tidak menjawab seputar kabar tersebut. Nanti saja, katanya pada Sabtu 3 September lalu. Kalau mau nanya itu, tanya ke Mabes saja. Polisi juga menggelar sidang Komite Kode Etik Kepolisian terhadap beberapa anggota Polri yang diduga melakukan penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sidang Kode Etik telah memutuskan Verdi Sambo diberhentikan tidak dengan terhormat ataupun dipecat. 2 anggota polisi lain juga telah dinyatakan melanggar etik dan diberhentikan tidak dengan hormat. Keduanya adalah Komisaris Polisi Jok Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo. Mereka telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Hari ini Polri sedianya akan menggelar lagi sidang etik namun diundur menjadi besok. Cooling down dulu. Begitu kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Terancam dicopot sebagai Kapolda Metro Jaya, Fadil Imron tidak bisa dianggap remeh harta kekayaannya. Buntut kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menyeret sejumlah nama perwira Polri yang diduga turut terlibat pelanggaran kode etik. Tidak terkecuali para perwira menengah yang diketahui pernah bertugas di Polda Metro Jaya. Peran Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron turut dipertanyakan di sini, sebab sebanyak 5 anak buahnya saat ini telah ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok dan di Biro Provos Mabes Polri. Desakan agar Irjen Pol Fadil Imron juga turut diperiksa sudah banyak berdatangan terutama dari warganet. Bahkan tagar Fadil harus dicopot sempat menjadi trending topik di Twitter Indonesia untuk beberapa pekan lamanya. Terlepas dari desas-desus permasalahan tersebut, hal lain yang masih jarang diketahui oleh publik adalah mengenai dapur kekayaan milik Irjen Pol Fadil Imron yang diperoleh berkat kesuksesan karirnya di dunia kepolisian. Dikutip dari YouTube Auto Populer. Sebelum mengemban jabatan strategis di institusi Polri, pria kelahiran 14 Agustus 1968 ini terlebih dahulu mengenyam pendidikan di Akpol dan tercatat lulus di tahun 1991. Di awal karirnya sebagai pengayom masyarakat, dia memulai kiprahnya di bidang reserse dan sempat menjadi Wakasat Sabhara Polres Metro Jakarta Barat. Selepas dapat itu, perlahan jenjang karirnya mulai menanjak, terutama ketika didapuk sebagai Kapolsek Metro Cengkareng di tahun 1999. Lalu kemudian dia dipindah tugaskan dengan jabatan yang sama ke Polsek Metro Tanah Abang di tahun 2002. Kata Mabes Polri,
Sebelumnya diberitakan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron diperiksa soal kasus kematian Brigadir J. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron diduga turut diperiksa di tempat khusus terkait kasus kematian Brigadir J alias Nofriansah Joshua Huta Barat. Sebelumnya Irjen Fadil diketahui sempat bertemu ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada awal kasus yang diduga sebagai pelecehan seksual. Kendati demikian, tim Sus Polri berhasil mengungkap fakta baru. Kasus itu menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka utama pembunuhan. Lantas benarkah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron diperiksa tim Sus? Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menjawab kabar yang beredar terkait pemeriksaan tim tersebut. Menurutnya tidak ada pemeriksaan di tempat khusus bagi Kapolda Metro Jaya. Tidak benar informasi itu, sumber saya cuma dari tim Sus, kata Irjen Dedi Prasetyo seusai dihubungi pada hari Minggu 21 Agustus. Dengan demikian, Mabes Polri membantah adanya pemeriksaan khusus terhadap Irjen Fadil. Jenderal Bintang 2 itu memastikan belum ada informasi tambahan terkait pemeriksaan kasus Brigadir J. Selain itu, Irjen Dedi juga kembali membantah adanya kabar terkait keterlibatan Kapolda Metro Jaya. Sejauh ini tidak ada info dari Itsus Inspektorat Khusus, begitu jelasnya. Sebelumnya, Itsus telah memeriksa sekitar 83 personel polisi yang diduga melakukan tindak pidana melanggar kode etik. Dari 83 yang diperiksa, Itsus telah menempatkan 35 personel yang terbukti melanggar. Adapun 35 orang itu diduga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Baradae. Fahmi Alamsyah diduga terlibat skenario Verdi Sambo. Pengamat hukum Refli Harun mengatakan, apakah tidak mikir? Kok bisa ya? Penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah mengaku dihubungi oleh Verdi Sambo 2 hari setelah kasus penembakan terhadap Brigadir J. Verdi Sambo menghubungi Fahmi Alamsyah lantaran ada media yang sudah melontarkan pertanyaan kepada Kabid Propam Jambi terkait dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J. Meskipun demikian, Fahmi Alamsyah mengaku percaya dengan pernyataan dari Verdi Sambo lantaran keduanya diketahui cukup dekat. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun juga turut menanggapi hal tersebut. Kalau ada orang yang menceritakan walaupun itu teman dekat tentang sebuah peristiwa terbunuhnya seperti cerita inilah, apakah kita nggak mikir kok bisa ya? Kata Refli dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat melalui kanal YouTube Refli Harun. Menurutnya, meskipun ada hubungan pertemanan, namun perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar. Refli Harun mengatakan bahwa hal seperti itu akan berdampak bagi orang-orang yang berprofesi di bidang serupa. Seolah-olah yang namanya humas atau komunikasi publik itu kerjaannya adalah menutupi yang salah. Sebagaimana diketahui, humas memiliki peran dalam mengkomunikasikan segala bentuk informasi secara jelas dan benar kepada publik. Refli Harun juga menegaskan agar tidak asal percaya dengan sebuah informasi kriminal karena hal tersebut bisa jadi menjadikan kesempatan oleh yang bersangkutan untuk mempermainkan. Jadi kalau ada cerita tentang pembunuhan, kita jangan percaya. Sebaliknya, kita tidak percaya sampai kemudian terungkap kasus itu benar. Kalau kita sudah percaya duluan, wah gawat. Kita bisa dipermainkan orang sebagai seorang komunikator, kata Refli. Menurutnya, dalam kondisi normal, Verdi Sambo mungkin tidak akan berbohong sebagai seorang teman. Namun hal itu mungkin saja dilakukan saat dirinya sedang terdesak. Hal tersebut jelas membuat asumsi baru di tengah masyarakat yang menduga adanya keterlibatan antara Fahmi Alamsyah dengan skenario yang dirancang oleh Verdi Sambo. Di tengah penyelidikan kasus Brigadir J, Fahmi Alamsyah justru memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai penasehat ahli Kapolri. Keputusannya itu membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan terlibatnya Fahmi Alamsyah dalam kasus Brigadir J.